Selamat siang pemirsa, saya Budi Arti kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Muhajidin Nur Hasim laporkan salah satu ormas ke Bawaslu Simalungun. 14 anggota DPRD Sumut penerima suap Gatot Pujo Nugroho mulai diadili. Program integritas kampung warga dan nelayan berkualitas. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, calon Bupati Simalungun nomor urut 2 Muhajidin Nur Hasim melaporkan salah satu organisasi kemasyarakatan ke Bawaslu Kabupaten Simalungun. Dalam laporannya, ormas tersebut telah melakukan intimidasi terhadap tim pemenangannya, termasuk para saksi yang bertugas di tempat pemungutan suara. Datang ke Bawaslu Simalungun dengan membawa atau melampirkan bukti kuat berupa file video dan juga para saksi. Calon Bupati Simalungun nomor urut 2, Muhajidin Nur Hasim melaporkan salah satu organisasi kemasyarakatan yang dinilai merugikan tim pemenangannya pada Pilkada Simalungun 2020 kemarin. Dalam laporannya, Hasim menyebutkan ormas tersebut telah melakukan intimidasi terhadap tim pemenangannya, termasuk para saksi yang bertugas di tempat pemungutan suara. Menurutnya ada sekitar 1.200 orang saksi tim pemenangannya tidak berani datang ke TPS karena mendapat ancaman dari ormas tersebut. Hasim meminta Bawaslu menindak tegas ormas yang melakukan intimidasi dan ancaman kepada tim supervisi Hasim Tumpak Siregar di berbagai kecamatan yang ada di Simalungun. Ia juga meminta agar Bawaslu dapat memberikan keputusan seadil-adilnya, yaitu pengulangan pilkada sebagaimana harapan besar dari masyarakat. Saya Muhajidin Nur Hasim datang ke Bawaslu Kabupaten Simalungun melaporkan kejadian terjadinya intimidasi pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020 yang terjadi di berbagai kecamatan di Kabupaten Simalungun, di berbagai nagori yang terdapat kurang lebih akibat dari intimidasi itu adalah 1.200-an sekian saksi dari Hasim TPS tidak berani datang ke TPS dikarenakan adanya ancaman dan intimidasi dari oknum organisasi masyarakat, yaitu Ormas Pemuda Pancasila yang sudah jelas-jelas mendeklarasikan dirinya menjadi pendukung dan pengusung dan tim pemenangan dari paslon peserta pilkada di Kabupaten Simalungun nomor urut 1 RHSJW. Maka dengan ini kami berharap pada pengawas pemilu dapat memutuskan keputusan seadil-adilnya, yaitu mengulang pilkada ulang sesuai harapan masyarakat Kabupaten Simalungun. Pilkada itu harus terjadi dengan jujur, adil, dan transparan. Untuk itu saya berharap sekali lagi kepada Badan Pengawas Pemilu khususnya di Kabupaten Simalungun dapat menindak tegas oknum-oknum dan ormas-ormas yang berperilaku sangat-sangat tidak mencerminkan tingkah laku yang tidak baik. Itu yang saya harapkan, dan semua data laporan kami terlampir. Akibat dari intimidasi yang dilakukan ini, alhasil kami tidak dapat mendistribusikan dana taliasi untuk saksi atau dana operasional untuk saksi-saksi dari Hasim TPS yang hampir semua kecamatan yang ada di Kabupaten Simalungun. Desi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, calon wakil Bupati Simalungun Rospita Sitorus melapor ke Polres Simalungun terkait kasus pencemaran nama baik terhadap dirinya di media sosial. Rospita Sitorus yang merupakan calon wakil Bupati Simalungun didampingi kuasa hukumnya mendatangi Polres Simalungun. Kedatangan Rospita Sitorus tersebut guna melaporkan seseorang berinisial DM
atas pencemaran nama baik terhadap dirinya di media sosial. Adapun perkataan terduga yang dilontarkan kepada Rospita Sitorus dianggap merupakan perbuatan tidak menyenangkan dan menyinggung Rospita Sitorus. Seperti diketahui, kejadian ini terjadi pada Minggu 13 Desember 2020 pukul 9 waktu Indonesia Barat, di mana terduga mengomentari pribadi Rospita Sitorus dengan kata kasar. Kuasa hukum Rospita Sitorus Rani Stefani Girsang mengatakan, dengan laporan ini diharapkan pihak Polres agar segera melakukan proses terhadap terlapor. Seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang ITE ini, diatur dalam Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang 19 2016 yang menyatakan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp750 juta. Kedatangan kita hari ini untuk membuat laporan atas pencemaran nama baik yang dilakukan itu di media sosial. Gitu. Yang dicemarkan itu siapa? Yang dicemarkan nama Ibu Rospita Sitorus, yang mencemarkannya kita kasih inisialnya aja ya, DM lah, inisialnya DM. Itu kejadiannya kapan itu? Kejadiannya hari Minggu sekitar tanggal 13 Desember 2020. Itu sekitar pukul 9 WIB. Itu penghinaan yang diucapkan apa aja itu? Komentar tentang bahwa itu Ibu Rospita Sitorus merasa keberatan karena dirinya dikatakan iblis di dalam itu. Jadi dia merasa tersinggung gitu. Dia merasa ada penghinaan yang dilakukan di media sosial gitu. Jadi dari pihak kepolisian terkait dengan aduan ini gimana menurut mereka? Nanti ditunggu aja prosesnya dari kepolisian, apakah ini bisa duduk, perkaranya bisa duduk. Nanti dikonfirmasi ke kita penasihat hukum. Itu aja. Harapannya dari selaku pengacara dari Rospita sendiri, Kak, kepada pihak kepolisian apa? Harapannya semoga perkara ini bisa duduk, bisa langsung clear dia, benar-benar hukum itu benar-benar ditegakkan untuk si korban gitu. Pentanio Sembiring melaporkan untuk Eva Ringa TV. Informasi lainnya pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi penetapan hasil perhitungan suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Binjai tahun 2020. Dari hasil rapat pleno tersebut, KPU Binjai menetapkan pasangan calon nomor urut 3 Juliadi Amir Hamzah memperoleh suara terbanyak. Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi penetapan hasil perhitungan suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Binjai tahun 2020. Rapat pleno dihadiri oleh Forkopimda, tim pemenangan calon wali kota dan wakil wali kota Binjai, serta seluruh anggota panitia pemungutan kecamatan. Pemilihan wali kota dan wakil wali kota Binjai periode 2021 hingga 2024 juga diikuti oleh 3 pasangan calon, yaitu nomor urut 1 Rohmat Sorialam Harahap, Ustadz Usman Jafar memperoleh 20.030 suara. Nomor urut 2 Lisa Andriani Lubis Sabta Bangun memperoleh 44.213 suara dan nomor urut 3 Juliadi Amir Hamzah memperoleh 66.731 suara. Ketua KPU Kota Binjai Julvan Effendi mengatakan, KPU Binjai akan menunggu selama 3 hari apabila ada yang keberatan untuk mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Apabila tidak ada gugatan dari pasangan calon, maka 5 hari setelah penetapan akan ditetapkan wali kota dan wakil wali kota terpilih. Alhamdulillah hari ini KPU Kota Binjai sudah melakukan rapat pleno terbuka untuk umum yang disaksikan oleh seluruh saksi pasangan calon dan juga Bawaslu serta seluruh masyarakat Kota Binjai melalui live streaming media sosial KPU Kota Binjai di Instagram dan Facebook, yaitu nanti setelah penetapan hasil penghitungan suara pemilihan wali kota dan wakil kota Binjai ini 3 kali 24 jam setelah hari ini kita akan menunggu jika adanya gugatan dari Mahkamah Konstitusi oleh masing-masing pasangan calon, dan kemudian nanti kita
akan menunggu pengumuman hasil dari Mahkamah Konstitusi, apakah ada pasangan calon yang melakukan gugatan ke MK atau tidak. 5 hari paling lama setelah pengumuman yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka kita akan menetapkan pasangan calon terpilih untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Binjai tahun 2020. Hasil rekapnya perolehannya bagaimana, Pak? Perolehan terbanyak siapa nih itu? Untuk perolehan terbanyak hasil rekapitulasi dan penetapan hasilnya yang paling banyak adalah pasangan calon nomor urut 3. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. 14 anggota DPRD Sumut penerima suap Gatot Pujo Nugroho mulai diadili. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Sidang perkara suap dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho kepada anggota DPRD Sumatera Utara kembali bergulir di Pengadilan Negeri Medan. Pada gelombang keempat ini, sebanyak 14 mantan anggota Dewan yang diadili secara virtual tersebut diduga menerima suap sebesar 6,8 miliar rupiah. Sebanyak 14 mantan anggota DPRD Sumatera Utara menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Sidang perdana mantan anggota DPRD Sumut periode 2009 hingga 2014 dan 2014 hingga 2019 ini digelar di ruang Cakra 8 Pengadilan Negeri Medan secara virtual. Dalam sidang tersebut, dakwaan 3 terdakwa telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan para terdakwa terbukti menerima suap dari Gatot Pujo Nugroho secara bertahap dengan nominal beragam dalam persetujuan laporan pertanggungjawaban pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012 hingga 2014 oleh DPRD Sumatera Utara. Kemudian persetujuan atas perubahan APBD Sumut tahun anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Sumut dan pengesahan APBD Sumut tahun anggaran 2014 dan 2015. Untuk terdakwa pertama, NH, total menerima suap sebesar 472,5 juta rupiah, JH menerima 437,5 juta rupiah, AH menerima 752,5 juta rupiah, SH menerima sebesar 417,5 juta rupiah. Selanjutnya RML menerima uang total 497,5 juta rupiah, ID menerima sebesar 602,5 juta rupiah. Sementara MA menerima 540,5 juta rupiah dan IA menerima 452,5 juta rupiah. Sedangkan SYH dan MY masing-masing menerima 477,5 juta dan 452,5 juta rupiah. Sejumlah terdakwa mantan anggota DPRD Sumut tersebut telah mengembalikan kerugian negara atas perbuatannya. Terdakwa yang mengembalikan kerugian negara tersebut bervariasi, mulai 300 hingga 400 juta rupiah, sehingga jumlah suap keseluruhannya sebesar 6,8 miliar rupiah. Untuk pasalnya sama, ya, jadi kita dakwanya alternatif, jadi pasal 12 huruf A, itu pasal 18 huruf tipikor, itu pasal 551 ke 1, itu pasal 16 huruf KUHP. Itu dakwaan pertama, atau dakwaan kedua 12 huruf D kecil, pasal selebihnya sama, atau dakwaan ketiga pasal 11. Pak, Totalnya keseluruhan yang mereka terima. nominal. Kan itu kan tinggal dijumlah aja ya, karena kita kan sudah memberikan data ya, kita kalian jumlah lah. Pak, maaf Pak, tadi ada beberapa dari para terdakwa yang saat ini kita lakukan ini, ada beberapa yang sudah mengembalikan. Variatif ya, ada yang 400 juta, ada yang mengembalikan semua juga. Pak, kasih Bang, 50% ada yang mengembalikan ya? Hampir 50% juga. Terdakwa ya? Iya, terdakwa. Pak, itu tadi yang anggota DPR biasa dengan anggota yang banggar itu kan berbeda nominalnya. Itu mereka jumlah yang berbeda itu berapa, Pak? Anggota banggar itu dapat lebih berapa? Kalau itu kan tergantung dari catatannya.
Terkait kasus ini, mereka didakwa telah melakukan tindakan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf B junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 KUH Pidana dan pasal 64 ayat 1 KUH Pidana. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi resmi membubarkan Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 untuk kawasan Medan, Binjai, dan Deli Serdang. Setelahnya, upaya penanganan COVID-19 di 3 daerah tersebut diserahkan kepada Kepala Daerah selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 di daerah masing-masing. Setelah 4 bulan bertugas menekan penyebaran COVID-19 di kawasan Medan, Binjai, dan Deli Serdang atau Mebidang, Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Mebidang dibubarkan. Sebelumnya, Satgas ini dibentuk Gubernur Edi Rahmayadi karena penyebaran COVID-19 di Mebidang sangat tinggi. 3 daerah ini menyumbang sedikitnya 70% dari total kasus di Sumatera Utara. Setelah terbentuk, Satgas bergerak cepat untuk mengedukasi masyarakat tentang disiplin protokol kesehatan. Serangkaian razia terpadu, baik di jalanan, pasar tradisional, mal-mal hingga tempat hiburan dilakukan setiap hari. Banyak warga yang terjaring razia, bahkan sejumlah tempat usaha dan tempat hiburan ditutup karena melanggar protokol kesehatan. Kemudian berdasarkan hasil evaluasi pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Satgas khusus ini dinilai sukses menekan penyebaran COVID-19 di kawasan Mebidang. Pertanggal 11 Desember 2020, Satgas ini resmi berakhir. Selanjutnya, penanganan COVID-19 di kawasan Mebidang akan ditangani oleh Bupati dan Wali Kota sebagai Ketua Satgas Penanganan COVID-19 wilayah masing-masing. Selama 4 bulan terakhir, Satgas Mebidang yang dibentuk Satgas Penanganan COVID-19 Sumatera Utara bekerja untuk optimalisasi penanggulangan COVID-19 di kawasan Medan, Binjai, dan Deli Serdang, yang saat itu memberi kontribusi lebih dari 70% angka penderita COVID semut. Sesuai dengan hasil evaluasi percepatan penanganan COVID-19 di kawasan Mebidang yang menunjukkan hasil yang membaik, maka terhitung sejak tanggal 11 Desember 2020, Satuan Tugas Optimalisasi Percepatan Penanganan Penyebaran COVID-19 di kawasan Mebidang dinyatakan berakhir. Selanjutnya, penanganan COVID-19 di kawasan Medan, Binjai, dan Deli Serdang ditangani oleh Bupati Wali Kota sebagai Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 wilayah Kabupaten Kota, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Dalam upaya menekan penyebaran COVID-19, masyarakat tetap diimbau untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan 3M, yakni menggunakan masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan dengan air dan sabun. Daniel Bekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi lainnya, pemirsa, pandemi COVID-19 berdampak di segala lini kehidupan, salah satunya sektor ekonomi. Banyak sektor usaha yang terpukul dan tumbang, namun beberapa tetap bertahan meski pendapatan terus menurun. Salah satunya Ismail Ginting yang tetap bertahan menangkar bibit durian meski permintaan terus menurun. Sebelum fokus menangkar bibit durian, Ismail sempat membangun usaha pembibitan tanaman lain, mulai dari bibit mangga, jambu, alpukat, jeruk, dan berbagai bibit tanaman lainnya. Usahanya ini dimulai sejak 1994 silam. Namun sejak 2009 lalu, dia mulai fokus menangkar durian karena kekhawatirannya bahwa durian lokal akan musnah seiring semakin masifnya penebangan pohon durian oleh masyarakat. Dia bertekad kuat untuk melestarikan durian agar bisa dinikmati oleh generasi anak cucu mendatang.
Menurutnya, generasi mendatang juga punya hak untuk menikmati buah berjuluk King of Fruit itu. Ismail kemudian memanfaatkan lahan seluas kurang lebih 1 hektar di depan dan belakang rumahnya di Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang untuk menyemai bibit. Daya tampung bisa mencapai ratusan ribu bibit. Awalnya, Ismail fokus untuk menangkar bibit durian lokal dari berbagai daerah di Indonesia. Setiap kali musim durian di daerah tertentu, dia langsung memburu benih unggul dari masyarakat yang nantinya disemai di tempat penangkaran miliknya. Belakangan, benih unggul asal Malaysia juga dikembangkannya. Kedua jenis bibit ini dipadukan dengan cara disambung untuk menghasilkan buah berkualitas baik. Sebelum pandemi COVID-19 merebak, Ismail bisa menjual lebih dari 20.000 bibit dalam setahun. Permintaan bukan saja dari dalam Sumatera Utara, bahkan dari luar provinsi, dari Kalimantan dan Sulawesi juga berdatangan. Namun sejak pandemi muncul, angka penjualannya menurun hingga 70%. Begitupun Ismail tetap bertahan menjalankan usahanya. Dia memiliki tanggung jawab moral untuk membantu 10 pekerja yang selama ini membantunya. Menurut Ismail, selama ini para pekerjanya telah membantunya mengembangkan usahanya. Tentu saat semua dalam kesulitan, dia berusaha membantu mereka dengan tetap memperkerjakan para pekerjanya. Dampak pandemi COVID-19 bagaimana? Sangat terasa. Lantaran yang belanja kemarin itu kan rata-rata pengusaha. Jadi pengusaha ini semua usaha serba macet, alat berat apa semua ada dampaknya. Sekitar 70% adalah penurunan. Biasanya kita per tahunnya paling dikit itu 20.000 batang keluar. Ini tahun ini gara-gara pandemi ini agak jauh merosot, paling sekitar 30% lagi lah. Jadi untuk kedepannya kita biasanya pakai tenaga kerja ya 10 juga tetap kita pakai. Cuman subsidinya udah dari kita kan, nggak mungkin sebelum pandemi dia yang bantu kita. Setelah pandemi ini kan nggak mungkin kita PHK dia. Ya apa rencananya, apa yang bisa kita putar, apa yang kita bisa jual untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk usaha kita, ya itu kita lakukan. Kemungkinan setelah pandemi ini ya usaha kita makin berkembang, ya di situ juga lah kita dapat. Ya saatnya sekarang ini kita bantu anggota lah. Selain menangkar bibit, Ismail juga menanam ratusan pohon durian di ladang miliknya yang tak jauh dari lokasi penangkaran. Tak hanya sebagai penangkar, Ismail juga bersedia digunakan jasanya sebagai konsultan bibit durian tanpa dibayar. Dia kerap dijadikan narasumber di sejumlah forum, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun pihak swasta. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN mencanangkan program integritas kampung keluarga berkualitas dan kampung nelayan berkualitas di Batu Bara, Sumatera Utara. Program ini merupakan yang pertama di Sumatera Utara. Pencanangan program integritas kampung keluarga berkualitas dan kampung nelayan berkualitas digelar di Desa Banda Rahmat, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara. Kegiatan ini dihadiri langsung Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Bupati Batubara Zahir, dan Ketua TPPKK Maya Indriasari, serta pimpinan organisasi perangkat daerah. Pencanangan program integritas kampung keluarga berkualitas dan kampung nelayan berkualitas di Batubara ini merupakan yang pertama di Sumatera Utara dan yang kedua di Indonesia. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, program ini guna menekan angka stunting atau kekerdilan pada anak yang diakibatkan kekurangan asupan gizi. Saat ini angka stunting secara nasional mencapai 27%. Pemerintah sendiri menargetkan pada tahun 2024, angka stunting dapat ditekan hingga mencapai 14%. Untuk kampung yang baru, namanya kampung keluarga berkualitas. Kalau dulu kan kampung keluarga berencana.
ya untuk kampung keluarga berkualitas baru yang kedua ini di seluruh Indonesia. Ya kalau di Sumatera Utara baru pertama kali di Batubara ini. Jadi saya kira ini yang kita semangat betul, kebetulan dengan kampung nelayan berkualitas. Begini, jadi tadi seperti yang sampaikan Pak Bupati bahwa kampung-kampung kita itu kan ada yang 3T tadi, ada yang terluar, ya termiskin, terisolir dan seterusnya. Nah kampung-kampung yang begitu harus dibimbing menjadi kampung yang berkualitas. Kalau dulu kita itu hanya membimbing untuk menurunkan secara kuantitas supaya anaknya tidak banyak itu. Nah sekarang ini anaknya juga memang jangan banyak, tetapi kualitasnya harus ditingkatkan. Nah kualitas yang harus ditingkatkan itu adalah salah satunya adalah stunting. Sementara itu Bupati Batubara Zahir mengatakan akan melakukan sejumlah upaya guna pencegahan stunting, diantaranya dengan meningkatkan kebersihan lingkungan, khususnya di sekitar permukiman nelayan dan meningkatkan kualitas gizi untuk anak. Lingkungan harus bersih, ya lingkungan bersih, lingkungan sehat, ya dengan lingkungan bersih, lingkungan sehat, maka angka stunting pasti menurun. Karena stunting juga dikatakan oleh lingkungan yang tidak sehat, ada cacing, ya Pak kawannya, cacing, diare, ini menyebabkan stunting. Nah, tentunya karena daerah Bandar Rahmat ini daerah yang saya katakan terpencil lah dari daerah daratan, dan hari ini bersama Bapak Kepala BKKBN RI Pak Hasto bersama dengan Menteri Kementerian KKP mencanangkan kampung keluarga berkualitas dan kampung nelayan berkualitas. Nah sehingga dengan integrasi ini kita harapkan yang tadi disampaikan stunting, kemudian program penelayanan kampung KB-nya itu bisa berjalan lebih baik lagi. Usai pencanangan program tersebut, Hasto dan Zahir meninjau usaha rumahan pembuatan ikan asin yang diproduksi para istri nelayan. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi selanjutnya pemirsa, menjelang akhir tahun 2020, Pemkab Batang mempromosikan paket wisata penjelajahan alam dengan menggunakan kendaraan jeep. Paket wisata Fun Off-Road mengajak wisatawan untuk mengenal keindahan alam sekaligus merasakan rute perjalanan terbaik menuju dataran tinggi Dieng. Kabupaten Batang di Jawa Tengah memiliki dataran tinggi Dieng yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara. Pemerintah daerah melakukan beragam cara dalam mempromosikan pesona alam di lingkungan dataran tinggi Dieng. Salah satunya dengan paket wisata Fun Off-Road. Paket wisata ini mengajak wisatawan untuk menjelajah keunikan alam Dieng dengan menggunakan mobil jeep. Wisata ini memiliki rute perjalanan menyusuri lokasi objek wisata. Dari atas laju kendaraan, wisatawan mengenali objek wisata Pagilaran dan Kembang Langit, serta menikmati jalan Si Gemplong yang berliku-liku. Keasikan Fun Off-Road bertambah ketika barisan kendaraan 4-wheel drive melintasi hutan pinus di Kecamatan Bawang. Tol Hayangan. Ini rutenya adalah dari Bawang, Kecamatan Bawang di Kabupaten Batang sampai ke Dieng, bekerja sama dengan Kalingga Adventure sebagai penyedia sarana transportasi berupa Jeep Off-Road. Bagaimana upaya ke depan untuk perkembangan wisata daerah sini, Pak? Ya, ke depan kita bertahap, kita tata beberapa sarana dan prasarana yang kurang, dan mudah-mudahan ini menjadi wisata baru unggulan di Kabupaten Batang. Paket wisata jelajah alam menggunakan mobil Jeep Off-Road ini melibatkan komunitas Kalingga Adventure.
Kami dari komunitas Jeep Kalingga Adventure adalah Jeep pariwisata yang berkedudukan di Bawang. Jadi Jeep ini adalah komunitas untuk melayani wisata dari Bawang sampai dengan Dieng dengan pemandangan yang luar biasa selama perjalanan. Terus sewanya sampai berapa ini Mas kalau per keluarga? Gitu? Ya, jadi untuk sewa kita ada beberapa paket pilihan dari sewa Bawang Dieng, kita ada di 750. Paket wisata Fun Off-Road juga menawarkan rute jelajah lainnya yang melintasi sungai. Ragam paket wisata off-road ini bertujuan memenuhi keinginan wisatawan untuk mengeksplorasi keindahan alam di Kabupaten Batang. Dari Batang, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.